Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bekerja banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang petang, tapi hasil sebulan tidak ada sisa untuk ditabung? Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja jauh dari kata cukup. Bersyukurlah kalian menemukan video ini, karena kami akan suguhkan kisah nyata inspiratif yang bisa Anda jalankan agar kehidupan ekonomi Anda bisa drastis berubah menjadi lebih baik. Di dalam perjalanan hidup sering terlihat manusia yang bekerja tanpa henti. Bangun pagi sebelum fajar, pulang ketika malam hampir larut. Tenaga dicurahkan, pikiran diperas, dan harapan diletakkan pada setiap peluh yang jatuh. Banyak yang meyakini bahwa semakin keras tubuh bergerak, semakin banyak rezeki yang akan datang. Namun, kenyataan hidup sering menunjukkan wajah yang berbeda. Ada yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, tetapi kelapangan tidak pernah benar-benar terasa. Ada pula yang hidupnya terlihat lebih tenang, langkahnya tidak terengah-engah, tetapi pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak pernah disangka. Fenomena ini mengajarkan bahwa rezeki tidak sepenuhnya mengikuti seberapa keras tubuh berusaha, tetapi lebih kepada kualitas batin yang dibawa dalam setiap langkah. Seorang sufi Persia pernah membisikkan pesan bahwa dunia ini tidak selalu tunduk pada kekuatan fisik, melainkan pada kualitas jiwa yang memancarkan ketenangan. Rezeki sering datang kepada hati yang bersih, bukan kepada tubuh yang sekadar sibuk. Dalam pandangan para sufi, yang mengalir dalam hidup bukan hanya hasil kerja keras, tetapi pantulan dari keadaan batin. Energi batin yang jernih, niat yang tulus, dan hati yang tenang menjadi magnet yang lebih kuat daripada tenaga yang dikeluarkan. Setiap hati membawa cahayanya sendiri. Ketika cahaya itu redup karena kelelahan, kecemasan, dan kesibukan yang tidak ada ujungnya, maka jalan hidup terasa sempit. Namun ketika hati kembali bening, ketika niat kembali lurus, dan ketika ketenangan ditanamkan di dalam dada, maka bermunculan jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Rezeki adalah rahasia Allah, dan rahasia itu sering terbuka ketika hati mampu menerima dengan lapang. Di zaman sekarang, banyak yang terjebak dalam keyakinan bahwa keberhasilan hanya milik mereka yang terus bergerak tanpa henti. Padahal, seringkali gerak yang terlalu sibuk justru menutup intuisi, mengaburkan kejernihan, dan membuat langkah terasa berat. Para sufi mengingatkan bahwa kerja keras memang mulia, tetapi tidak akan membawa cahaya kalau tidak disertai kualitas jiwa yang baik. Seorang sufi Persia mengilustrasikan hal ini dengan sangat indah. Burung tidak terbang tinggi karena mengepak lebih keras, tetapi karena menemukan arah angin yang tepat. Begitu pula dengan perjalanan rezeki. Tenaga hanya satu bagian kecil, sedangkan yang menentukan arah adalah kondisi batin. Ketenangan, keikhlasan, niat yang baik, dan hati yang terhubung dengan Allah adalah angin yang membawa langkah menuju keberlimpahan yang sejati. Setiap hari banyak yang bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa berat padahal usaha sudah begitu banyak? Pertanyaan ini hadir bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk mengundang kesadaran yang lebih dalam. Hidup tidak hanya digerakkan oleh tangan dan kaki, tetapi juga oleh cahaya batin. Semakin jernih cahaya itu, semakin mudah segala sesuatu menemukan jalannya. Dalam perjalanan spiritual menurut seorang sufi, rezeki bukan sekadar angka, bukan sekadar pemasukan, dan bukan pula sekadar hasil kerja. Rezeki adalah aliran energi, hadiah dari Allah yang diberikan kepada hati yang siap menerimanya. Siapa yang hatinya gelisah akan menarik kegelisahan. Siapa yang hatinya tenang akan menarik ketenangan dan kelapangan. Karena itu, kualitas batin menjadi kunci utama dalam membuka pintu rezeki. Momen ini mengundang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan bahwa semua perjalanan, semua usaha, semua lelah selalu berada di dalam pengawasan Allah. Tidak ada kerja keras yang tidak dihargainya, tetapi Allah memberikan rezeki bukan hanya pada mereka yang sibuk, melainkan pada mereka yang jernih. Seorang sufi Persia mengingatkan, ketika hati tenang, dunia mendekat. Ketika hati gelisah, dunia menjauh. Inilah inti dari pembahasan hari ini, bahwa rezeki datang bukan dari berapa banyak tenaga yang dikeluarkan, tetapi dari kualitas jiwa yang dibawa dalam setiap langkah. Ketika hati bersih, niat lurus, dan diri selaras dengan kehendak Allah, maka rezeki mendekat tanpa harus dikejar. Semoga ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana kualitas jiwa dapat mengubah cara rezeki mengalir dalam hidup. Dan semoga hati yang mendengarnya diberi ketenangan oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hati yang merasa letih meskipun langkah tidak pernah berhenti. Waktu terus bergerak, tetapi rasa cukup tidak pernah benar-benar hadir.
Setiap hari terlihat begitu banyak manusia yang berlari, mengejar sesuatu yang mereka anggap sebagai kunci kehidupan. Uang, kestabilan, keberhasilan, dan pengakuan. Namun, semakin jauh berlari, semakin besar jarak yang terasa antara harapan dan kenyataan. Ada yang bekerja tanpa henti, tetapi tetap merasa kekurangan. Ada yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan, tetapi hidup tetap terasa berat. Ada juga yang merasa bahwa semakin keras berusaha, semakin banyak ujian yang datang, seolah-olah kehidupan justru menutup pintu-pintunya ketika tenaga mulai menipis. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan di dalam hati. Mengapa kerja keras tidak selalu membawa ke lapangan? Mengapa hasil tidak sebanding dengan lelahnya perjalanan? Mengapa ada yang bersusah payah bertahun-tahun, tetapi kehidupannya tetap berada di titik yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul bukan karena lemahnya iman, tetapi karena adanya kegelisahan batin yang tidak pernah mendapatkan jawaban yang tepat. Banyak hati merasa sepi meskipun dunia terlihat ramai. Banyak langkah terlihat kuat, tetapi di dalam diri ada rasa berat yang tidak terlihat mata. Di tengah kesibukan, sering muncul rasa iri ketika melihat orang lain tampak lebih ringan menjalani hidup. Ada yang tidak terlihat terburu-buru, langkahnya santai. Tidak banyak berkeluh kesah, tetapi pintu rezekinya lebih sering terbuka. Hal ini membuat sebagian hati mulai bertanya dalam diam, apakah kerja keras benar-benar cukup untuk membawa ke lapangan? Di sisi lain, tekanan sosial juga membuat perjalanan hidup semakin berat. Lingkungan mengajarkan bahwa harga diri manusia diukur dari seberapa sibuk diri ini terlihat. Banyak yang merasa harus selalu terlihat produktif agar dianggap berhasil. Banyak pula yang merasa perlu mengejar lebih banyak demi memenuhi pandangan orang lain, bukan kebutuhan jiwa sendiri. Semua dorongan ini menciptakan lingkaran kelelahannya sendiri. Kelelahan tubuh, kelelahan pikiran, kelelahan batin. Ketika batin mulai lelah, arah hidup menjadi kabur. Ketika hati penuh kecemasan, langkah menjadi tidak stabil. Di titik ini, semakin keras berusaha justru membuat diri semakin tersesat dalam kesibukan yang tidak bermakna. Tidak sedikit yang kehilangan diri sendiri di tengah usaha untuk mengejar keberhasilan yang tidak pernah datang. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai perjalanan tanpa kompas. Gerak terus dilakukan, tetapi arah tidak jelas. Energi terus dikeluarkan, tetapi tidak ada ketenangan yang mengisi dada. Hidup seperti ini membuat rezeki terasa menjauh, bukan karena kurang bekerja, tetapi karena cahaya batin redup. Seorang sufi Persia juga menjelaskan bahwa banyak manusia hidup dalam kejar-kejaran yang tidak berujung, berlari dari ketakutan, mengejar rasa aman, dan berusaha membuktikan diri. Namun semua itu justru menciptakan jarak antara hati dan kelapangan yang diberikan Allah. Ketika hati terlalu penuh tekanan, pintu-pintu kebaikan sulit terlihat. Permasalahan umum manusia bukan terletak pada kurangnya usaha, tetapi pada kurangnya ruang di dalam hati. Ruang yang seharusnya dipenuhi ketenangan, rasa percaya, dan keyakinan pada Allah, justru terisi oleh kecemasan, ambisi berlebihan, dan rasa takut tertinggal. Inilah yang membuat banyak manusia merasa hidupnya berat. Bukan karena kurang kerja keras, bukan karena Allah menutup pintu rezeki, tetapi karena hati terlalu keruh untuk melihat arah yang sebenarnya. Ketika hati mulai mereda dan menyadari hal ini, terbuka kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Kesadaran bahwa rezeki tidak semata-mata bergantung pada tenaga, tetapi bergantung pada kualitas jiwa, menjadi awal dari perubahan besar. Karena tanpa ketenangan batin, usaha sebesar apapun hanya akan menjadi putaran tanpa arah. Poin ini menjadi cermin bagi banyak hati yang sedang mencari jalan, bahwa kelelahan yang dirasakan bukan kesalahan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri yang perlu diluruskan. Dan dari kesadaran inilah, pintu menuju pemahaman yang lebih dalam akan mulai terbuka. Dalam pandangan para sufi, rezeki bukan sekadar angka atau hasil dari kerja fisik. Rezeki dipahami sebagai aliran energi yang datang dari Allah, diberikan kepada hati yang mampu menerimanya. Dunia tidak selalu bergerak mengikuti kekuatan tubuh, tetapi mengikuti kualitas jiwa yang memancarkan ketenangan dan keikhlasan. Sufi Persia mengajarkan bahwa setiap hati memiliki medan energi yang mempengaruhi segala sesuatu yang mendekat dalam hidup. Ketika hati dipenuhi kegelisahan, rasa takut dan tekanan, maka yang datang seringkali adalah hal-hal yang membuat batin semakin berat. Namun ketika hati lapang dan tenang, maka kelapangan itu menarik kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak datang kepada mereka yang sekadar sibuk, tetapi kepada mereka yang selaras dengan kehendak Allah. Selaras berarti bekerja dengan hati yang bersih, niat yang lurus, dan jiwa yang tidak meminta lebih dari kemampuan diri.
Selaras juga berarti tidak memaksa keadaan, tidak memaksa hasil, dan tidak memaksa dunia berjalan sesuai kehendak pribadi. Seorang sufi Persia ini menggambarkan perbedaan ini dengan sangat halus. Apa yang datang kepadamu adalah apa yang sejalan dengan keadaan batinmu. Ketika batin gelap, yang mendekat adalah kesulitan. Ketika batin tenang, yang mendekat adalah kemudahan. Melalui ajarannya, sufi ini mengingatkan bahwa kualitas jiwa lebih kuat daripada kerja keras fisik. Tenaga dapat menggerakkan tubuh, tetapi kualitas jiwa menggerakkan semesta. Kerja keras tanpa ketenangan mungkin menghasilkan sesuatu, tetapi seringkali itu hanya membawa kelelahan. Namun kerja keras yang dibarengi kejernihan hati mampu membuka pintu-pintu yang tidak terlihat mata. Para sufi juga mengajarkan bahwa rezeki tidak datang kepada mereka yang memaksakan dunia, tetapi kepada mereka yang membuka diri kepada ketentuan Allah. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami bahwa hasil bukan sepenuhnya berada dalam kendali. Ada ruang bagi Allah untuk mengatur, menghadiahkan, dan menurunkan rezeki sesuai waktu terbaik. Sufi memberi contoh melalui analogi alam. Air yang mengalir tidak pernah memaksa batu untuk berpindah, tetapi justru menemukan jalannya dengan kelembutan. Begitu pula rezeki, semakin lembut jiwa, semakin mudah rezeki menemukan jalan masuk. Semakin keras jiwa, semakin sulit aliran itu masuk, meskipun kerja fisik dilakukan tanpa henti. Perspektif ini mengajak setiap hati untuk melihat bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja tangan, tetapi pantulan dari keadaan batin. Ketika batin bersih, setiap langkah menjadi lebih ringan. Ketika hati jujur dan niat lurus, Allah memberikan jalan yang lebih mudah. Ketika jiwa tenang, keputusan menjadi lebih tepat, peluang menjadi lebih terlihat, dan rezeki menjadi lebih terbuka. Inilah kunci penting yang diajarkan seorang sufi Persia ini, bahwa kualitas jiwa lebih menentukan alur rezeki daripada banyaknya usaha fisik. Bahwa hati yang jernih mampu melihat peluang yang tidak dilihat oleh hati gelisah. Dalam ajaran para sufi, rezeki mengalir bukan kepada tubuh yang paling kuat, tetapi kepada hati yang paling siap menerimanya. Kesiapan itu tidak dibentuk oleh kerja fisik semata, melainkan oleh 4 kualitas jiwa yang menjadi magnet rezeki. 4 pilar inilah yang membuat langkah menjadi ringan dan membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Pilar yang pertama, ketenangan batin. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah kemampuan jiwa untuk tetap stabil meskipun dunia sedang bergemuruh. Hati yang tenang memancarkan energi yang membuat keputusan lebih jernih, kata-kata lebih lembut, dan langkah lebih terarah. Sufi ini menggambarkannya seperti air yang bening. Ketika air tenang, bayangan langit dapat terlihat dengan jelas. Ketika batin tenang, inspirasi, peluang, dan jalan rezeki menjadi lebih mudah terlihat. Dalam ketenangan, Allah memasukkan petunjuk ke dalam hati. Pilar yang kedua, keikhlasan dalam berusaha. Para sufi meyakini bahwa usaha yang dilandasi keikhlasan memiliki getaran yang berbeda. Ikhlas berarti bekerja karena ingin bermanfaat, bukan semata mengejar penilaian dunia. Ikhlas juga berarti tidak menyimpan beban berat di dalam hati, meskipun hasil belum terlihat. Usaha yang ikhlas membawa ketenangan, dan ketenangan itulah yang membuka jalan rezeki. Sufi Persia ini mengingatkan bahwa setiap amal yang dilakukan tanpa beban akan kembali kepada pelakunya sebagai kelapangan, bukan sebagai kelelahan yang menumpuk. Pilar yang ketiga, kejujuran batin dan niat yang lurus. Rezeki mungkin datang kepada siapa saja, tetapi keberkahan rezeki hanya turun kepada mereka yang hati dan niatnya bersih. Kejujuran batin bukan hanya tentang berkata benar, tetapi tentang menjaga niat dari ambisi yang menyesatkan. Seorang sufi Persia menekankan bahwa niat yang gelap akan menarik hal-hal yang gelap. Niat yang bersih akan menarik cahaya dan kebaikan. Ketika niat lurus, langkah menjadi lebih ringan dan Allah membuka jalan dengan cara yang tidak pernah disangka. Pilar yang keempat, ketersambungan hati kepada Allah. Pilar terpenting menurut para sufi adalah keterhubungan kepada Allah. Di saat hati merasa dekat dengannya, semua usaha terasa lebih tenang. Ketika hati memohon perlindungannya, maka yang mendekat bukan hanya rezeki, tetapi juga keberkahan dan ketentraman. Rumi mengajarkan bahwa hati yang tersambung kepada Allah akan dipenuhi cahaya. Cahaya inilah yang menjadi magnet rezeki, perlindungan, dan jalan keluar. Keterhubungan kepada Allah menjadikan setiap usaha terasa lebih mudah dan setiap kesulitan memiliki makna. Keempat pilar ini bukan sesuatu yang berdiri terpisah. Semuanya saling menguatkan satu sama lain. Ketenangan membawa keikhlasan. Keikhlasan menjaga niat tetap bersih.
Niat yang bersih mendekatkan hati kepada Allah, dan hati yang dekat kepada Allah akan memancarkan energi yang mengundang rezeki dari berbagai arah. Dalam ajaran Rumi, kualitas jiwa bukan sekadar ornamen spiritual. Kualitas jiwa adalah fondasi yang menentukan seberapa besar cahaya yang dipancarkan dan seberapa mudah rezeki menemukan jalan masuk ke dalam hidup. Semua perjalanan hidup dan segala usaha yang dilakukan akan terasa lebih ringan ketika hati memahami pesan Sufi Persia ini. Rezeki datang dari kualitas jiwa, bukan sekadar kerja keras. Ketenangan batin, keikhlasan, niat yang lurus, dan keterhubungan dengan Allah adalah 4 pilar yang menjadi magnet bagi kelapangan dan keberkahan. Kerja keras memang penting, tetapi kerja keras tanpa hati yang bersih sering hanya menimbulkan lelah. Hati yang jernih, niat yang tulus, dan keselarasan dengan kehendak Allah membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jalan yang tadinya tertutup menjadi terbuka, kesempatan yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat, dan ketenangan batin menjadi teman dalam setiap langkah. Jika pesan ini menyentuh hati, silahkan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Makna 99 adalah pengingat dari Allah, jumlah Asmaul Husna, 99 nama indah Allah yang menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Dengan menulis angka ini, hati diajak untuk mengingat bahwa rezeki dan keberkahan datang dari Allah, bukan hanya dari usaha manusia semata. Ini juga menjadi simbol niat untuk membuka diri kepada cahaya Allah, agar setiap langkah dipenuhi ketenangan dan keberlimpahan. Semoga setiap hati yang mendengarkan pesan ini diberi ketenangan oleh Allah, diberkahi setiap usaha, dan terbuka pintu rezeki yang selaras dengan kualitas jiwa. Ingatlah, langkah yang tenang, niat yang tulus, dan hati yang bersih akan selalu menarik kebaikan. Rezeki bukan hanya apa yang datang melalui tenaga, tetapi melalui cahaya batin yang bersih dan selaras dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.